Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Indah Namaban, NPM 2110065. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Pembahasan kali ini akan membahas tentang perkembangan memperoleh bahasa, tahap-tahap memperoleh bahasa ibu, dan faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. Bayi usia 3 hingga 4 bulan diperkirakan sudah mulai mengeluarkan bunyi. Mula-mula berupa tangisan atau bunyi koing, seperti burung merpati, sehingga pada usia 5 dan 6 bulan ia mulai mengoceh. Ocehannya ini kadang-kadang mirip bunyi ujaran seperti diikuti dengan naik turunnya intonasi. Seorang anak diperkirakan mulai dapat membedakan bunyi-bunyi pada pertengahan tahun pertama, sehingga selanjutnya dapat dikatakan bahwa persepsi bicara tergantung pada interaksi anak dengan lingkungannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa anak dari orang tunarungu tidak berhasil menemukan atau mendeteksi pola-pola bunyi semata-mata dari rangsangan yang bersifat auditif baik yang berasal dari radio. Adapun ketika seorang bayi ditimang-timang diberi rangsangan visual oleh pengasuhnya, misalnya boneka yang sengaja dimainkan di depan anak dan menimbulkan rangsangan visual. Yang kedua, memperoleh morfologis. Pada memperoleh morfologis, yakni pada periode kalimat kedua kata, seorang anak sudah mulai membuat kalimat yang terdiri dari dua kata, ataupun kata yang digunakan pada umumnya masih berupa dua kata dasar yang menghubungkan. Diferensi morfologi meliputi 3 hal penting, yaitu 1. Pembentukan kanak jamak, 2. Pembentukan diminutif fix, 3. Perubahan kata kerja. Yang ketiga, perolehan sintaksis. Dalam arti, perolehan sintaksis ini anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata. Kata ini bagi anak sebenarnya hanyalah merupakan kalimat penuh, tetapi karena ia belum mengatakan lebih dari satu kata, ia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat. Yang keempat, memperoleh semantik. Pada hakikatnya, pemerolehan semantik merupakan proses pemerolehan yang paling kompleks. Hal ini dapat menyangkut jumlah kata yang dikuasai anak, namun juga menyangkut perluasan makna yang dipahaminya. Kemudian, tahap-tahap pemerolehan bahasa ibu. Beberapa tahap yang dialami anak dalam proses perkembangan bahasanya meliputi 4 tahap, yaitu 1. Tahap ocehan, yang kedua tahap satu kata, yang ketiga tahap dua kata, dan yang keempat tahap telegrafis. Keempat tahap ini termasuk ke dalam tahap linguistik. Tangisan atau suara berdekut bayi dianggap termasuk tahap pralinguistik atau praverbal karena suara tersebut hanya merupakan respon terhadap rangsangan di sekitarnya, bukan merupakan bentuk kreasi ujaran. Secara umum, perkembangan bahasa dan bicara pada anak bisa dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase praverbal atau 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, fase verbal awal dari umur 1 sampai 2,5 tahun. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. 1. Faktor usia. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan memperoleh suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dapat dari kecenderungan mudahnya anak-anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Yang kedua, faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membuat kesepakatan. Dan yang ketiga, perbedaan individu. Perbedaan antar individu terdapat pada banyak faktor, misalnya inteligensi, bakat, model kognitif, kepribadian, memori auditori, kesiapan belajar, emosi, minat, dan lain-lain. Dalam pembahasan berikut, 3 faktor pertama yaitu inteligensi, bakat, dan model kognitif dipandang paling berpengaruh. Adapun pembahasan lain mengenai ketidakmampuan berbahasa. Bahasa pada kondisi khusus. Yang kedua, gangguan pada mekanisme bicara. Yang ketiga, gangguan berbahasa pada kognitif. Selanjutnya, gangguan berbahasa secara kognitif.
Gangguan kognitif dapat berupa 1. Demensia. Demensia ini mencakup diagnosa yang luas sebagai identifikasi HD nampak dari hilangnya berjalan, berbicara, mengingat, dan kemandirian. Yang ketiga, schizophrenia. Schizophrenia adalah gangguan bahasa akibat gangguan berpikir. Seseorang menderita schizophrenia dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan sedikit tambahan atau dikurangi beberapa kalimat. Dan yang keempat yakni depresi. Dalam arti, orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus dalam interval yang cukup panjang. Dan yang terakhir, gangguan berbahasa secara psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi secara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Gangguan berbahasa pada anak yakni 1. Gangguan berbicara yang disebabkan oleh masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kefasihan. Dan yang kedua, gangguan pendengaran baik parsial maupun total yang sejenisnya. Selanjutnya, hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat berimbas pada hambatan belajar. Demikian materi pembahasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.